ya. Dan juga hanya 1 SKS ya. Oke. Baik, sebelumnya ini teman-teman yang belum join bisa diinfokan ya di grup kelas. Mas beberapa mungkin belum join ya adik-adik. Nanti takutnya ini kan absennya terutama absennya nanti hanya presensi QR ya yang kelas bis dan sedangkan untuk yang lain nanti akan direcord oleh akademik melalui Zoom ya. Jadi yang terrecord di Zoom yang akan diinputkan oleh akademik. Oke, begitu. Dan mungkin karena kelasnya kita tidak full, mungkin sampai 1 SKS karena kita materinya juga nggak terlalu banyak. Jadi mohon diinfokan ke teman-temannya untuk bisa segera gabung ya. Nanti takut ketinggalan. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa chat di kolom box, di kolom chat box ya. Atau misal ada yang belum clear, nanti bisa jadi saya juga nggak masalah. Oke, saya langsung share screen saja. Kita meneruskan materi pekan kemarin. Ya, minggu kemarin kita sampai di sini ya. Di eye drops, kemudian ya kemarin sudah sampai sini di suspension. Ya, sudah sampai di suspension. Kemudian powder for reconstitution juga sudah ya. Terakhir kemarin di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk lotion mata. Oke. Nah, kalau kemarin sudah ada powder, sudah ada drop, sudah ada ointment, ini bagaimana sih apa bedanya dengan sediaan lotion? Ya. Nah, apa itu definisi dari lotion mata? Ya, kalau dari sediaan CSP, dari sudah belajar ya apa bedanya krim, ointment, lotion itu kan kalian sudah paham. Beda di konsistensi, beda juga di ingredients-nya. Apakah itu dia majoritinya adalah air atau minyak, gitu ya. Nah, dari definisinya untuk lotion mata ini adalah steril solution yang ya tidak mengandung bakterisida atau pengawet untuk apa? Untuk first aid purpose over a maximum period of 24 jam. Jadi kalau untuk yang dia kondisi first aid yang memang dia hanya ditujukan untuk penggunaan cepat, ya, untuk penggunaan dalam jangka waktu singkat, itu tidak mengandung bakterisida, ya. Tapi untuk yang sediaan yang untuk jangka menengah, ya, maksudnya untuk bisa disimpan lebih lama, itu bisa mengandung bakterisida atau pengawet, ya, yang bisa diberikan, ya, sampai jangka waktu 7 hari. Nah, gitu ya, karena kan pasti ada cairan atau isi dari airnya ya. Kalau kita pokoknya selalu ingat ketika kita menggunakan sediaan di mana ada sediaan, ada komposisi airnya, maka pasti akan menggunakan bakterisida atau pengawet. Nah, contohnya ini di sini ada sodium bikarbonat eye lotion. Nah, ini digunakan untuk emergency, untuk burns of the eye, jadi yang mata yang terbakar gitu ya, yang terbakar oleh asam, disebut sebagai factory eye drops number 2 ya. Kemudian ada juga yang sodium chloride eye lotion yang bentuknya adalah isotonik untuk mengirigasi. Ya, jadi kan ada yang misalkan matanya pedih atau misalkan terkena debu. Misalkan kemarin dan dulu waktu itu di Jogja sempat hujan abu gitu ya, kalau Merapi lagi meletus. Nah, ini salah satu yang sering digunakan adalah kita menggunakan eye lotion yang bentuknya untuk irigasi. Gitu ya. Jadi isinya hanya NaCl. Kemudian ya untuk prescription ya ini apa namanya bisa didilut atau misalkan ya dilarutkan ya dengan menggunakan yang apa namanya sejumlah air. Sejumlah airnya biasanya air yang memang air ini ya, air yang bersih, air water Aquades atau mungkin bahkan menggunakan WFH untuk eye bath. Eye bath itu seperti apa namanya untuk membasuh mata gitu ya.
Kalau bentuknya lotion, ya, terus kemudian nanti dilarutkan di dalam sejumlah air, ya, untuk mandi mata, istilahnya mandi mata atau eye bath. Nah, ini salah satu formulanya. Ini untuk formula boric acid, ya, ada komposisinya zinc sulfat sama purified water, ya. Kemudian, nah ini untuk yang iPad tadi ya, contohnya zinc sulfat, ya, ini dengan boric acid, ini caranya dilarutkan di dalam purified water, ya, kemudian difiltrasi, ya, karena kan pasti mungkin masih ada sisa endapan atau sisa-sisa mungkin mengotor dari material, ya, kemudian ditransfer ke dalam botol, kemudian ditutup dengan screw cap. Screw cap itu yang botol cap clear, ya, screw cap. Kemudian disterilisasi dengan autoclave, ya, panas basah. Kemudian, nah ini jadi dia dibuat fresh gitu ya, dibuat fresh, kemudian dikasih ke pasien, ya, untuk apa? Untuk menghindari kontaminasi, gitu ya. Oke, kemudian nah ini kontainernya atau kemasannya. Kemasan dari Allotion itu yang ada di pasaran, ya, itu bentuknya adalah botol plastik dengan screw cap. Jadi ini ya, Allotion are dispensed in color bottles closed with cap. Ya, ditutup dengan botol ulir. Nah, ini kan kalau di sebelah kanan ini bisa diperhatikan ya. Ini yang tutup biru aibatnya tadi tuh, aibatnya. Jadi begitu nanti dia dituangkan, ditutup botol yang ini nanti bisa sambil ditempelkan di mata, gitu ya. Nah, ini yang di dalamnya masih ada tutupnya lagi, tutupnya screw cap tadi, yang botol ulir. Nah, di sini makanya dia sudah sekalian dengan apa ini namanya tutup yang digunakan untuk iPad-nya, ya. Nah, ini harus dipastikan bahwa liner dari screw cap, ya, ini tidak boleh sampai ada kontaminasi dari mikroba, ya, karena kan namanya air, dia rawan sekali ya, rawan sekali kalau misalkan sudah terekspos di udara, itu nanti akan mudah ada kontaminasi. Makanya ini bagian dalamnya, yang bagian screw cap-nya, linernya, liner itu seperti apa itu, pelapisnya yang bagian dalam, pelapis bagian dalamnya itu ya. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya beli obat gitu ya, yang kadang ada tambahan lapisan di dalam tutup, nah itu namanya liner. Itu untuk membantu mengurangi adanya kontaminasi mikroba kalau untuk dia sediaan steril. Oke. Kemudian ini ada karet atau plastik liner, ya, untuk screw cap-nya. Jadi bisa screw cap-nya itu bisa plastik maupun metal atau logam. Oke, nah ada juga yang bentuknya ini single dose, ya, single dose seperti yang dari Sendo itu banyak ya, yang kemasan-kemasan kecil seperti ini pasti kalian sudah pernah lihat dan familiar dengan ini ya, single dose seperti ini. Jadi nanti tinggal kotak bagian ujungnya, nanti bisa langsung diteteskan. Ya, kalau ini nggak ada apa ini namanya bagian mangkok atau tutup yang bisa untuk iPad-nya, tapi kalau ini untuk tetes. Oke, kemudian untuk labelingnya bagaimana? Ya, karena oil lotion itu dia hanya pemakaian luar, jadi pasti harus ada informasi untuk pemakaian luar atau for external use only. Ya. Nah, kemudian ada informasi di sini yang namanya obat mata ya. Itu jadi rawan ada kontaminasi, maka harus ada tambahan informasi discard any lotion remaining after use when the seal is first broken. Ya, jadi tidak dibolehkan ya jika menggunakan obat itu ketika kondisinya sudah rusak ya, terutama untuk yang sodium bikarbonat. Oke, terus untuk eye lotion yang tidak digunakan lebih dari 24 jam ya, yang ketika dia apa namanya tidak ada pengawetnya, maka dia harus segera dibuang ketika sudah melebihi dari 24 jam. Nah, kalau misalkan dia memang sudah yang khusus memang dia ada pegarisidanya atau pengawetnya,
Nah, harus ada informasi ini. Oke, tadi itu untuk eye lotion. Ada pertanyaan untuk eye lotion? Eye lotion nggak ada? Oke, lanjut. Lanjut ke ointments ya, ointments salep ya atau salep mata. Untuk salep mata. Nah, menurut BB atau British Pharmacopoeia, ya apa itu salep mata? Ya, dia harus steril, kemudian apa ini? Dengan aseptik teknik. Ya, jadi pembuatannya atau produksinya jadi bukan menggunakan apa namanya sterilisasi akhir biasanya. Nah, ini preparationnya itu menggunakan aseptik teknik, ya, teknik aseptis. Kemudian ini contain suitable substance to prevent growth of microorganism. Ya, jadi memang nanti diharapkan mengandung ya isi yang untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme atau dengan kata lain, kita bisa menambahkan pengawet. Karena kan apa namanya ointment itu tidak sekali pakai ya, rata-rata dia bisa untuk multiple dose gitu. Kemudian preparationnya atau isinya atau sediaannya itu ada bentuknya water soluble ataupun ya insoluble material. Ya, jadi ada yang basisnya itu water soluble seperti salep pada umumnya ya, salep itu kan ada yang OW, ada WO ya. Nah, di sini ada yang memang water soluble, ada yang insoluble, water insoluble. Nah, untuk yang water soluble ya, ini obatnya atau sediaannya itu dilarutkan pada sedikit BW ya atau sedikit air, ada kandungan airnya. Ya, kemudian di apa sterilasi menggunakan autoclave, kemudian atau bisa menggunakan filtrasi. Dan ini sediaannya itu memang bisa meleleh ya, karena namanya ointment basisnya ada basis minyak, jadi dia bisa meleleh. Kemudian baru disterilisasi yang apa namanya selanjutnya dia disterilisasi dengan diputar gitu ya, disterilisasi terus sampai dia diaduk sampai dia dingin ya untuk dalam kondisi aseptis. Ya, seperti itu. Kemudian sediaannya ini ditransfer ke sterilized tube. Jadi tube-nya sudah disterilisasi seperti konsep aseptis ya. Kita sediaannya atau produknya itu sudah dibuat dalam kondisi steril, kemudian nanti dikemas dalam kemasan yang memang sudah steril juga ya. Jadi kondisinya aseptis. Oke, kemudian ditutup ya untuk menghindarkan mikroorganisme. Kemudian, nah ini banyak sediaan ointment atau salep mata itu yang termolabil, makanya kita tidak menggunakan sediaan yang disterilisasi dengan sterilisasi akhir karena biasanya menggunakan panas tinggi, betul ya. Nah, jadi dibuat dalam kondisi aseptis. Ya, bisa dipadukan ya, biasanya kan ada yang menggunakan filtrasi, ada yang memang menggunakan terpisah itu ya di autoclave dulu yang bahan-bahan kondisi yang dia tahan panas, kemudian nanti untuk bahan yang tidak tahan panas bisa difiltrasi, kemudian nanti dikemas gitu. Kemudian tadi untuk yang water soluble ini yang insoluble. Nah, ini yang essential to use a previously sterilized sample. Jadi memang produknya sudah kondisi disterilisasi ya. Ini bisa bentuknya adalah powder ya, powder yang sangat halus ya. Kemudian yang dengan triturat dengan jumlah yang kecil ya. Kemudian nanti basisnya sudah disterilisasi ya. Kemudian nah ini antara powder dan dengan basis ini nanti akan dicampurkan gitu ya sampai dengan basisnya meleleh. Kemudian baru nanti dikemas pada tube yang sudah disterilisasi. Ya, oke, seperti itu. Itu untuk yang insoluble. Jadi tidak menggunakan pelarut air, tidak seperti yang water soluble tadi. Jadi ini menggunakan basis yang cenderungnya dia berarti oil ya kalau
bahannya melted itu. Nah, ini contohnya untuk yang eye ointment, ya, salep mata dari BP. Contohnya adalah kita menggunakan yellow soft paraffin, ya, kemudian ini kan basis ya, kemudian ada liquid paraffin dan bull fat. Nah, ini semua basisnya ini dilelehkan, kemudian disaring. Nah, kondisi meleleh itu kita bisa menyaring basisnya. Di kondisinya basisnya kita siapkan atau preparasi, kemudian menggunakan filter paper pada heated funnel, jadi pada saringan yang dipanaskan. Kemudian disterilisasi 150 derajat Celcius untuk 1 jam, ya. Kemudian dia di seal, ya, atau dikemas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di, sampai di, tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nah, seperti apa untuk pengemasnya? Nah, ini pasti sudah pernah lihat juga nih adik-adik. Kalau yang tadi yang bentuknya apa? Lotion itu tadi ya, single dose dari Sendo itu banyak yang kecil-kecil, sama yang bentuknya eye bag. Sedangkan kalau yang ointments, ya, ointment ini dikemas kebanyakannya pada cup aluminium ya, cup metal. Ya, ini umum ya. Kalian pasti sudah pernah lihat yang memang digunakan itu menggunakan cup aluminium ya. Ingat, cup seperti ini isinya dari mana? Dari bagian tutup ulir atau yang belakang? Belakang. Ya, dari yang belakang. Betul ya. Jadi kondisi pengisian di mesin, di primary packaging atau pengemasan primer, ini yang di bagian tutup ulir ini malah justru dia di bawah. Nah, dia akan dibalik gitu ya. Dia dibalik, kemudian nanti bagian yang lubang, bagian sini ya, itu akan menganga di bagian atas. Ya, dia belum dilipat seperti ini kondisinya ya. Dia akan terbuka seperti ini. Kemudian nanti akan ada nozzle-nozzle atau pipa-pipa pengisiannya yang mengisi dari bagian yang kosong tadi, bagian lubang tadi. Kemudian setelah diisi, kemudian dia akan di-crimping, istilahnya crimping ya, atau penekukan ya, penekukan dari bagian bokong dari ini ya, dari pantat si cup ini. Nah, baru setelah itu dicap atau dijeglek ya pakai batch number, expired date itu biasanya. Bagian sini ini kan seperti ini batch number. Kemudian di bagian baliknya itu adalah expired date. Nah, hati-hati juga. Ini pengetahuan untuk adik-adik ya. Kondisi pengisian dari ointment itu memang harus diperhatikan ya adik-adik. Karena apa? Karena dia rawan adanya tailing. Apa itu tailing? Tailing, kalau kalian sudah belajar di kromatografi, pasti ada istilah tailing. Tailing apa? Ada yang tahu? Tailing. Oke, mau komen? Boleh di chat atau ini? Kondisi tailing itu apa? Kalau tadi saya bilang ya, pengisian dari ointment menggunakan cup itu rawan tailing. Dan itu harus sebisa mungkin kita hindarkan pada saat pengisian. Ini pengetahuan untuk kalian. Apa itu tailing? Kalau belajar kromatografi pasti ada istilah tailing kan? Tailing itu buntut ya, namanya tail. Tail itu kan buntut. Jadi dia tidak tuntas. Kondisi si produk yang tadi diisikan, itu tuh dia akan belepotan di bagian dinding atas, bagian ujung cupnya ini. Akibatnya apa? Ketika dia dilipat, dikrimping atau ditekuk, ya ini si bagian cupnya, maka dia akan seolah-olah mengeluarkan produknya dari ujungnya. Jadi si ujungnya ini nanti dia akan seperti basah atau keluar produknya. Nah, kesannya kalau kalian menemukan produk yang seperti itu, kesannya seperti apa? Produk ini ada kondisi kebocoran. Nah, itu yang seakan-akan bocor, tapi itu bukan bocor sebetulnya. Hanya memang tadi itu tailing. Nah, bagaimana kita menghindari tailing ya pada saat pengisian salep ya? Itu maka setting mesinnya. Nah, ini yang harus kita fixkan pada saat
validasi. Pada saat validasi pengemasan, itu nanti harus dipastikan bahwa tailing itu tidak terjadi atau sangat minim terjadi. Jadi kondisi, kenapa kok bisa tailing sih? Tailing itu berarti nozzle-nya dia tidak bisa mengeluarkan dengan set gitu ya. Jadi maksudnya kondisi pengisian misalkan 50 gram. 50 gram salep, dia ketika mengisi harusnya kan dia selesai cepat berapa detik. Nah, ternyata nozzle-nya itu mungkin tersumbat ya, atau misalkan pergerakan dari si cupnya itu terlalu cepat. Akhirnya apa? Dia akan melebar ya, mengenai dindingnya atau bahkan dinding luarnya dari si cup ini. Maka kita harus pastikan pada saat validasi pengemasan itu dia kondisi firm atau dia memang betul-betul mengisi oh harusnya 50 gram itu harus terisi pada 1,5 detik misalnya. Nah, seperti itu yang harus kita perhatikan. Ya, karena apa? Rawan nanti dia akan melebar di sini. Akibatnya apa? Selain menjadi false leakage, jadi false leakage itu apa namanya? Kebocoran palsu. Sehingga kita nanti juga bisa memberikan apa? Kontak loh, cup kok dia kotor di bagian luarnya, ya. Nanti dia akan mengotori cup-cup yang lain, ya. Akhirnya nanti apa? Dia bisa sampai ke badan-badan di bagian lain, akan lengket, akan bisa apa namanya mengkontaminasi dari line produksi tersebut. Ya, jadi harus kita hindarkan. Nah, ini pengetahuan mungkin yang jadi perlu tahu bekal nanti kalau misalkan ke industri seperti itu ya. Oke, terus nah ini harus dipastikan dulu si cup sebelum dipakai itu kondisinya bersih. Nah, caranya gimana? Ada namanya sistem ini ya, blow. Blow. Jadi di mesin ketika cup itu dipasang di mesin pengemas primer, itu nanti ada proses pembersihan terlebih dahulu. Jadi dengan cara disebul bahasa Jawa ya, ditiup, di apa namanya, dihembuskan udara, di blow nanti kemudian harapannya si kotoran di apa dalam cup itu akan keluar kemudian dicat ya. Jadi pastikan kondisi jadi menggunakan salah satu di blow. Ada yang istilahnya menggunakan blow and suck ya, blow and suck. Ditiup, disebul gitu ya, kemudian disedot. Jadi tidak hanya kalau disebul kan cuma sekedar menerbangkan material. Ya. Kalau di blow itu kan di gitu. Nah, nanti langsung disedot gitu ya, langsung dihisap dengan vakum gitu ya untuk menghindarkan malah apa partikel-partikel yang terbang tadi kembali ke dalam lagi. Ya, jadi blow and sip. Oke, seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya bentuknya gel. Kalau tadi yang ointment ini bentuknya gel. Yang namanya gel berarti basisnya adalah majority berupa air ya. Dan ada komponen namanya apa? Gelling agent. Ya, namanya juga gel, berarti isinya air yang basisnya kita tambahkan dengan gelling agent. Ya, kalian sudah belajar di CSP kan? Di CSP ada gel, ada cream, ointment, semuanya sudah ada. Gel, salah satunya itu yang umum kita gunakan apa namanya gelling agentnya banyak adalah karbomer, karbopol ya, karbomer, karbopol bersama atau bisa menggunakan CMCNA, bisa menggunakan HPMC. Nah, itu ya gunakan gel kemudian air ketika kena dengan mata maka akan membuat lebih nyaman ya, dingin. Beda dengan misalnya lengket. Mungkin ada yang pernah pakai kalau misalkan malam itu biasanya kan dokter itu meresepkan malam itu dengan salep mata. Pagi-pagi itu bangunnya mesti jadi kayak ini apa namanya? Kalau bahasa Jawanya lodoken ya. Ada yang nempel sisa-sisa dari obatnya di sekitar ini ya kelopak mata. Nah, kalau gel ini memang
dia lebih enak ya karena kondisinya dia banyak air ya yang pastinya sudah di apa isotonisitasnya isohidris juga jadi lebih enak ketika kena mata. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan viskositas dan juga menambah atau meningkatkan kontak waktunya, waktu kontak dengan mata. Dia ketika dia lebih viskus, lebih menempel, lengket, itu akan meningkatkan kontak obat dengan matanya. Nah, jenis-jenisnya ya tadi sudah saya sebutkan ada Carpomel, Hydromelos, kemudian ada yang poliakrilik material juga. Oke. Oke, kemudian ini bisa anhidrous, tapi dia juga mengandung water miscible basis. Jadi ada yang menggunakan basis water miscible meskipun dia sifatnya anhidrous, dia tidak ada air. Nah, contohnya dia menggunakan formulasi makrogol. Nah, ini yang contoh gelnya ya. Kalau kemasannya dia mirip ya dengan yang ointment tadi. Oke, sampai di sini yang ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ya cepat aja ya. Ya, Asti. Jadi kan yang packaging yang collapsible metal itu sering ditemukan ya, Bu. Misalnya kayak yang di thermopop gitu. Nah, kenapa ya, Bu? Seringkali kalau misalnya di bagian lipatan itu, Bu, walaupun pas sudah beli produknya itu, kan memang kita pencet ya, Bu, di bagian lipatan itu kayak masih sering ada yang misalnya kan mungkin kalau terus dipencet kayak bocor gitu, Ibu, atau kayak rapuh gitu loh, Bu. Tiba-tiba keluar produknya sering keluar gitu. Itu kenapa ya, Bu ya? Mm-mm. Oke, baik, terima kasih. Ya, itu apa namanya ya? Eh bisa jadi pertama kapasitasnya. Jadi harusnya misalkan untuk cup kemasan 50 gram ya, tapi sebetulnya dia kurang memenuhi kapasitasnya. Ya, kedua bisa jadi konsistensi dari sediaannya itu dia terlalu encer. Ya, karena kadang gini, Austin, jadi dan adik-adik yang lain, yang namanya ointment, salep, yang dia pakai collapsible tube yang pakai aluminium, itu kan biasanya dia harapannya konsistensinya itu firm atau kental, gitu ya. Nah, tapi ketika dia disimpan di apotek atau di kotak obat, itu kondisinya panas. Nah, kalau kondisi panas, apa yang terjadi? Basis dari minyaknya itu akan leleh, ya, akan melted. Nah, dari basis itu maka dia akan cenderung mudah keluar dari si bagian collapsible tube-nya. Nah, itu sebetulnya. Harusnya crimpingnya itu bisa memfasilitasi kondisi penyimpanan ya. Nah, makanya sebetulnya inilah pentingnya validasi. Nah, ini balik lagi ke JPUB ya. Validasi pengemasan itu kita untuk tahu seberapa banyak crimping atau lipatan yang harus kita berikan pada cup pada kondisi worst case-nya gitu ya. Jadi kondisi misalkan dia kondisi meleleh, panas, itu bisa nggak misalkan dengan crimping sebanyak 5 kali. Nah, kalau misalkan ternyata pada saat validasi itu udah ketahuan kalau dia bocor, ya berarti kita harus tingkatkan. Oh ya, berarti crimpingnya itu harus ditingkatkan. Karena harusnya ketika di crimp, dilipat, misalkan 5 kali gitu ya, cup ini dilipat 5 kali itu sudah memenuhi atau paling tidak dia tidak bocor lagi. Meskipun dia kondisi leleh, ya kondisi panas. Kondisi panas itu ya misalkan dia di kota obat terus dibawa ke misalkan kalian lagi bakti sosial gitu ya di lapangan gitu ya. Nah itu kondisi seperti itu pun harusnya dia tetap bisa memfasilitasi kondisi tersebut. Kecuali memang di kemasannya itu dijelaskan, oh ini harus disimpan pada kondisi yang suhu berapa. Nah, seperti itu yang harus diperhatikan. Yang berarti kalau misalkan ada kebocoran, nah itu yang jadi pertanyaan validasi pengemasannya sudah clear atau belum. Ya, atau memang ternyata itu bocor betulan. Bisa loh, memang selama namanya crimping, bisa dibayangkan ya, crimping aluminium ketika dilipat lama-lama kalau misalkan dia kondisi misalkan penyimpanannya lama, terus kondisinya ekstrim, itu jadi getas. Getas itu apa ya? Jadi
memang kondisi pelipatannya. Jadi kalau kayak kalian ngelipat kertas, karena saking lamanya dilipat, kondisi ditekan, apa yang terjadi? Kertasnya kan dia bisa sobek. Sama juga dengan cup ini, seperti itu. Jadi lama-lama dia akan bocor. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya sekarang sebetulnya udah mulai banyak produsen yang menggunakan cup plastik, ya, bukan aluminium. Karena aluminium memang dia sebetulnya itu nggak tertutup betul-betul ya. Tidak seperti di seal, plastik yang di seal, tapi dia hanya dilipat. Jadi kondisinya sebetulnya di dalamnya itu bolong. Kalau kalian buka kerimpingnya, itu nanti bisa terbuka lagi itu. Nah, itu yang harus hati-hati. Gitu ya. Jadi memang kita sebagai manufakturer nanti misalkan ada di kerja di pabrik, itu yang harus diperhatikan pada saat validasi pengemasan dan R&D pengemas. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab, Austin, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Ibu. Mm-mm. Oke, sama-sama. Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Tidak ada? Ya, yuk kita lanjutkan. Baik, oh ya, kita absen dulu aja ya, sebelum saya lupa. Absen presensi untuk kelas B ya, untuk kelas A dan C tidak perlu. A dan B, betul. Sebentar. Ya, kelas B. Sorry. Ya. Kan? Sambil kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini untuk kelas B saja ya, yang kelas lain tidak perlu. Oke, sudah semua untuk kelas B? Maaf Ibu, belum bisa masih galat. Oh iya, oke. Saya
Oke, ini ada yang tanya ya tadi untuk obat mata ya, salep mata atau apapun ya, tetes mata atau apapun yang dia sebagai obat luar ya sebetulnya, apakah bisa menyebabkan kontraindikasi dengan rute sistemik? Ya, menurut kalian bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Karena, karena itu ya ada saluran yang nanti bisa masuk ke area leher, apa namanya, ke ke kerongkongan. Kalau mungkin ada yang pernah pakai tetes mata, itu kalian bisa sampai merasakan di bagian ini, apa namanya, di bagian ujung tenggorokan atau kerongkongan ya, tenggorokan ya, ya. Itu. Jadi nanti bisa juga, tapi memang jumlahnya kecil. Nah, sebenarnya kalau ini lebih tepatnya kalian bisa tanyakan ke farmakoterapi ya, ke farmakologi ini yang Bu siapa ya dari unit 5 ya yang lebih ahli untuk masalah kontraindikasi ya. Tapi itu bisa juga terjadi karena dia ada aliran, ada dari apa sistem fisiologi anatominya mata itu kan memang ada salurannya ya dari mata ya bisa masuk sampai ke saluran pencernaan. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Nah, makanya tadi ya kalau dia konsistensinya itu konsistensi yang modelnya lebih stay lama di mata, mungkin itu akan lebih menghindarkan kondisi ada kontraindikasi. Ya, karena dia lebih stay di mata lebih lama gitu ya. Tapi kalau yang tetes mata itu emang terasa banget. Kalau misalkan kalian habis tetesnya, misalkan gak tetes gitu, nanti ada yang sampai bisa ketelan rasanya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi untuk selebihnya, sebenarnya akan lebih bijak yang menjawab adalah dari bagian farmakoterapi ya, Dek, ya. Kalau ini kan nanti saya salah nanti. Ya, tapi bisa ada kemungkinan. Bagaimana kontraindikasinya nanti bisa dicek di mata kuliah yang terkait. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Sedikit lagi, ya. Ini terkait sediaan, kalau yang tadi sudah kayak ointments, ocular insert. Nah, ini mungkin sediaan atau produk yang agak nggak umum ya. Kalau yang tadi sudah umum, kalau yang ini insert ini seperti eh, apa? Kontak lens ya, atau lensa mata ya, kontak lens soft lens. Nah, ini bentuknya ocular insert, di mana dia uh, seperti cincin, ya seperti cincin yang dia ya adik-adik nanti bisa belajar mandiri, ya lihat contohnya di YouTube, namanya ocular insert itu seperti apa, ya. Jadi dia seperti cincin yang nanti dimasukkan di bola mata, ya, di cincin, kemudian dari situ akan memberikan efek yang terlokalisasi, gitu ya sebetulnya ya. Karena ada efek ini ya, mekanisme difusi dari obat di bagian drug reservoir untuk area mata tersebut. Ya, jadi ada cincin, kemudian nanti ada bagian drug reservoirnya, ada membran polimernya yang untuk memudahkan dia stay di mata. Nah, untuk apa toh? Untuk meminimalkan ya side effect atau efek samping untuk penyerapan yang berlebihan. Jadi obat ini dia memang spesifik untuk area tersebut. Ya, jadi ini ada drug reserve ini ya, ada ring paling luarnya ini ada polimer membran, kemudian drug reservoirnya atau dia lapisan yang mengandung bahan, kemudian lain yang dia untuk menjaga kondisi si ocular insert ini dia stay. Nah, itu ocular insert nanti bisa dilihat sendiri ya, contoh-contohnya di YouTube. Kemudian ada intraocular. Nah, kalau yang ini sudah berbentuk biasanya ini ya, ada injeksi, kemudian solution. Yang pertama ada intraocular irrigating solution, ada solution atau cairan yang untuk intraocular, kemudian injeksi. Kemudian ada juga yang injeksi intravitreal. Apa itu bedanya? Coba lihat di slide yang awal-awal. Apa bedanya intraocular sama intravitreal? Ya, kemudian bentuknya implan juga ada. Nah, hanya semuanya ini itu perlu pemberian atau diberikan oleh tenaga kesehatan atau lebih ininya ke dokter mata.
Jadi tidak bisa kita sendiri yang memberikan atau mengaplikasikan. Seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk dari sediaan optalmik. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti silahkan bisa dilihat contoh dari ocular insert. Memang agak jarang ya di masyarakat kita untuk sediaan ocular insert dan intraokuler. Kalau intraokuler itu biasanya udah yang kasus-kasus mata agak parah gitu ya, yang biasanya butuh penanganan langsung oleh dokter mata. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini untuk formulasi sediaan mata. Kita masih ada satu pertemuan pekan depan. Saya share materinya untuk pekan depan saja. Ini waktunya ternyata pas. Masih ada yang part 2. Nanti untuk pekan saja. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu, saya izin Tidak bertanya. ada. Ya, Kalau silahkan. yang kalau yang Ainun itu kan tadi pakai basis minyak-minyak gitu. Padahal sterilisasinya kan juga pakai autoclave sama kan suhu tinggi. Itu nggak meleleh kalau atau maksudnya jadi rusak Nah, basisnya. ya. Nah, basis sama zat aktifnya, ya kalau lagi-lagi ya dilihat dulu apa namanya sifat fisikokimianya dari zat aktifnya. Zat aktifnya apakah dia tahan suhu tinggi apa enggak? Ya, tapi kalau yang tadi contohnya itu yang dilelehkan atau yang disterilisasi dengan autoklaf itu basisnya saja. Ya, nah nanti untuk zat aktifnya itu baru ditambahkan, gitu ya. Atau misalkan memang zat aktifnya dia tahan, tapi dia disterilkan dulu, terpisah ya. Kemudian basis disterilkan, kemudian kemasan disterilkan, baru dia dikemas secara aseptis, gitu ya. Itu pasti ada alasannya ya. Kenapa kok kita tidak menggunakan apa sterilisasi akhir, gitu ya. Jadi pasti akan ada ingredient yang dia tidak stabil. Makanya kita siapkan dulu kondisi di awal, ya basis sendiri biasanya ya, kemasan sendiri, kemudian nanti baru ditambahkan, ya gitu. Maksud saya tuh kan basisnya minyak, Bu. Biasanya kan kayak dari lemak gitu. Kalau misalnya dipanaskan apa enggak? Oh Terus iya. jadi meleleh gitu. Ya zat apa minyak itu kan kondisinya dia ada titik lelehnya ya, Dek ya. Ada titik leleh dan dia titik oksidasinya itu berapa. Nah, itu yang pasti sudah dicek, makanya kita pentingnya untuk melihat pemerian ya. Kalau kalian seperti di apa namanya master formula itu harus cek dulu minyak ini dia teroksidasi atau misalkan dia bisa rusak pada kondisi suhu berapa sih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia ternyata nggak kuat sama pemanasan, ya kan? Kalau minyak goreng itu kan sampai suhu berapa kan dia masih tahan misalkan. Ya yang gampangnya seperti itu. Atau misalkan olive oil, dia kan titik leburnya gitu ya, atau titik dia nggak stabilnya itu kan sangat tinggi ya sebetulnya minyak itu ya. Sedangkan autoklaf itu suhunya berapa? Cuma 121. Jadi hanya di atasnya air sedikit. Nah, seperti itu masih tahan. Tapi kalau misalkan kita panaskan sama oven 200, mungkin ada yang dia nggak tahan. Nah, jadi harus dilihat pemberiannya per material. Kalau memang tidak tahan, ya berarti mungkin dipanaskan tapi tidak sampai ke titik dia rawannya, kemudian nanti disaring itu juga bisa. Itu. Jadi pasti ada apa ya? Jadi tidak asal kita panaskan. Gitu. Baik, Ya. Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Silahkan ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada? Oke, clear? Cukup clear semuanya? Nanti kita lanjutkan untuk part 2 pekan depan insya Allah ya. Harinya silahkan nanti pilih hari lagi ya adik-adik. Ini kita banyak libur ya, jadinya itu agak ini lumayan strict banget waktunya. Nanti silahkan kesepakatan lagi ya, kita online lagi saja, lebih enak. Oke, nanti boleh hari Sabtu juga nggak masalah. Kalau memang misalkan susah untuk cari di hari kerja, satu SKS juga cepet ya. Dan materinya tinggal satu kali materi saja. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri ya, adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Selamat berlibur. Ya, masih ada besok dan minggu ya, lumayan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.